Shalom Aleichem. Malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Pelangi Tanda Perjanjian Abadi. Sebetulnya kalau saudara mau mengikuti video saya pernah menyampaikan hal ini tahun 2016. Tapi mungkin saudara pasti sudah lupa karena 2016. Tidak ada salahnya saya ulang, tetapi ada penambahan. Ya, yang tentunya diupdate sangat bagus menambah pengetahuan kita. Yaitu dari kitab Beresit 9 ayat 13 sampai 16 dan kitab Yeskiel 1 ayat 28. Saya akan bacakan terlebih dahulu kitab Beresit atau Kejadian. Aku telah menaruh busurku di awan, dan itu akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Ketika aku menggiring awan di atas bumi, maka busur-busur itu akan terlihat di awan itu. Dan aku akan mengingat perjanjianku yang ada di antara aku dan engkau, dan antara segenap jiwa yang hidup di dalam segala daging, dan air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala daging. Dan busur itu akan ada di awan, dan aku akan melihatnya untuk mengingat perjanjian antara engkau dengan setiap yang bernyawa, yang hidup di antara segala yang ada di bumi. Kemudian Yeskiel 1:28, seperti tampilan pelangi yang ada di awan musim hujan, demikianlah cahaya sekelilingnya. Itulah tampilan kemuliaan Yahweh. Dan aku melihat, dan aku tersungkur pada wajahku, dan aku mendengar suara yang berfirman, dan seterusnya. Saudara, kalau kita melihat pelangi, kita akan berpikir bahwa pelangi itu adalah putri yang sedang mandi katanya. Ya, orang Jawa mengatakan demikian. Tapi itu semua salah. Kalau kita tahu bahwa adanya pelangi itu adanya perjanjian kekal, perjanjian abadi, itu berarti tidak ada batas waktu. Dan pelangi, kalau kita melihat Bapa Yahweh di Samayim seperti kitab Yeskiel 1 ayat 28, itu Yahweh ada kemuliaan di dalam dirinya, itu ada sekelilingnya muncul pelangi, saudara. Jadi sangat luar biasa sekali. Sekarang kalau kita mau berbicara tentang pelangi, mau tidak mau kita akan melihat apa yang membelakanginya, apa latar belakang sehingga munculnya pelangi. Baik, saya akan lanjut, saudara. Nah, inilah keadaan bumi kita. Ya, bumi kita itu bukan bulat, sekali lagi bukan bulat seperti bola. Bumi yang bulat itu adalah bikinan Illuminati, bikinannya NASA, saudara. Saya punya artikel yang kayak gini, materi-materi di YouTube. Tapi sayang sekali sudah di take down. Tapi alangkah baiknya saya sampaikan kembali bahwa bumi kita itu datar atau flat earth. Ini saya akan buktikan secara kitab suci. Ya, bukan apa kata orang, bukan apa kata pendeta, tetapi apa kata kitab suci. Saya sudah berulang kali menyampaikannya kepada saudara sekalian bahwa kalau bumi itu bulat, itu aneh sekali, saudara. Itu sebetulnya adalah kebohongan NASA. Saya sudah berulang kali menyampaikannya
kita tidak perlu mengkritik NASA lagi, karepmu ya, tapi saya akan menunjukkan ayatnya. Kalau saudara baca di dalam kitab Beresit pasal 7 ayat 11 dikatakan demikian. Pada tahun ke-600 dalam kehidupan Nuh, pada bulan kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itu segala mata air samudera raya telah terbelah dan tingkap-tingkap langit terbuka. Saudara perhatikan, tingkap-tingkap langit terbuka. Kata tingkap-tingkap itu adanya di bawah atau di atas? Pasti ya saudara, di atas. Berarti dia berada di atas langit, saudara. Karena di sana dikatakan tingkap-tingkap langit. Berarti di atasnya langit. Cuman ini bisa apa enggak, coba ini ya saya. Oh ternyata enggak bisa ya. Bentar, ini saya masih nyoba. Ya sudah, dikembalikan. Ini enggak bisa pakai ini, nanti saya latihan supaya bisa. Oke, kembali. Nah, saudara perhatikan Beresit pasal 1 ayat 7. Ini saya buktikan bahwa bumi kita itu datar. Kalau saya bilang bumi kita datar, ada orang yang mengatakan, oh Pak Lukas kok tiru Islam katanya. Saya mau tanya, Islam itu dengan kitab suci tuaan mana? Halo? Tua kitab suci, berarti yang nyontoh itu siapa? Ya jelas dong. Jadi saya kasih tahu saudara, perhatikan sekarang yang bawa kitab suci, tolong buka ayatnya. Ya, Kejadian 1 ayat 7 atau Beresit. Di sana dikatakan demikian. Ini yang luput dari pandangan pendeta-pendeta. Dan Elohim menjadikan cakrawala dan memisahkan antara, perhatikan kata antara ya, air yang ada di bawah cakrawala dan air yang ada di atas cakrawala. Cakrawala itu firmanen, itu yang hitam itu cakrawala saudara. Ini saya nggak bisa sih ya. Cakrawala itu yang hitam ya saudara. Yang hitam itu cakrawala. Sedangkan kitab suci katakan air yang ada di bawah cakrawala dengan yang ada di atas cakrawala. Air yang ada di bawah cakrawala itu apa saudara? Laut, betul. Nah, air yang ada di atas cakrawala dikatakan waters about the firmament ya. Air-air yang berada di atas cakrawala. Itu pernah ditembus dengan senjata nuklir, tidak bisa tembus saudara. Ya, saudara perhatikan di situ ya. Itu di atas air, itulah tempat tinggalnya Bapa Yahweh. Tahu ya saudara? Itu tempat tinggalnya Bapa Yahweh. Sedangkan itu ada lubang-lubang kecil, itu yang disebut windows and doors of heaven. Nah, itu yang dibuka nanti oleh Bapa Yahweh sehingga air yang ada di atas itu keluar. Kalau cuman awan yang ada di atas, sebentar habis. Paham saudara? Tapi karena air yang ada di atas cakrawala itu dibuka,
maka terjadilah hujan, air yang ada di atas keluar, air yang ada di bawah keluar, kelelep, ya, tenggelam buminya, saudara. Jadi masuk logika kita. Sampai di sini paham? Sekali lagi, perhatikan kata air yang di atas dan air yang di bawah. Sekarang perhatikan pula Beresit 8 ayat 2. Dan sumber-sumber air dari kedalaman dan tingkat-tingkat langit telah disumbat dan hujan dari langit dihentikan. Tahu saudara, itu lubang-lubang itu disumbat oleh Bapak Yahweh, sehingga ketika disumbat airnya nggak turun. Amin. Airnya nggak turun. Lah sekarang saudara pikir, kalau buminya bulat koyok bola, lah firmanennya di mana? Lagian teori bumi bulat itu yang berputar siapa? Buminya atau mataharinya? Bumi. Lah ya kayak apa gemberubute angin, saudara. Sedangkan pesawat Concorde saja yang kecepatannya cuman berapa kilometer, saya sudah pernah bikin perbandingan, bukan? Itu saja aerodinamis. Lah nek bumine muter, waya gembrubut angine, ya. Jadi yang berputar itu adalah matahari. Makanya Yosua menghentikan matahari dan bulan. Ya, kalau tidak salah saya bukakan ya, saudara. Sebentar. Itu di Yosua pasal 10 ayat 12. Lalu berbicaralah Yosua pada Yahweh pada hari ketika Yahweh menyerahkan orang Amori di hadapan orang Israel, dan dia berkata di depan mata orang-orang Israel, matahari diamlah di Gibeon dan bulan diamlah di lembah Ayalon. Jadi yang berputar itu buminya. Tapi mungkin saudara yang pakai terjemahan lama, terjemahan LAI akan berkata, loh itu LAI mengatakan di dalam kitab Yesaya mengatakan bulatan bumi. Ya, kita baca bulatan bumi sebentar. Bulatan bumi, Yesaya 40 ayat 22. Dia yang duduk di atas bulatan bumi. Bukankah itu berarti seperti bola? Salah, saudara. Ini terjemahannya salah. Yang betul itu bukan bulatan, tetapi terjemahan dari bahasa aslinya yaitu khuk. Khuk itu adalah circle. Makanya di sini bulatan bumi itu terjemahan aslinya circle of the earth. Ya. Jadi lingkaran bumi, bentuknya seperti piring, saudara. Tapi di ujungnya itu ada gunung es yang tidak bisa diseberangi oleh manusia. Tapi saya tidak akan terangkan ini karena ini bisa lama, saudara. Tapi saya akan menerangkan awal mula munculnya pelangi, ya, karena materi kita kan seputar pelangi, saudara. Jadi saya akan berputar-putar di situ, tidak keluar dari jalur. Tapi minimal saudara sudah tahu bahwa bumi kita itu adalah datar, ya, bukan bulat. Kalau bulat sekali lagi itu buatan NASA, buatan Illuminati,
alias buatan mata satu. Saya katakan mereka itu memang pinter ngotak-ngatik kitab suci. Artinya apa? Sekalipun salah bisa dilogikakan, tapi tidak cocok dengan firman Tuhan. Paham saudara? Oke, sekarang kita lanjut. Pasti akan saya bahas tentang peristiwa Noah terulang kembali. Sekarang ini peristiwa Noah terulang kembali. Yang pertama, munculnya pengolok dan pengejek. Nah sekarang sudah jelas-jelas nama Yahweh itu adalah namanya Tuhan, namanya Sang Pencipta. Kok masih saja dipelesetkan saudara? Ada yang bilang, oh nama Tuhan itu bisa diubah menjadi Hashem. Hashem nanti bisa apa namanya, arahnya ke keturunan Gizon, ya keturunan Gizon itu Hashem saudara. Ada lagi yang mengatakan, oh YHWH itu tidak bisa dibaca. Wah itu ngawur banget. Tidak bisa dibaca karena mulutmu mulut orang Indonesia. Kalau mulut Israel pasti bisa membaca. Sama seperti KPDYTH. Kalau orang luar negeri bertanya kepada orang Indonesia apa, pasti dia akan berkata, what is the meaning of KPDYTH? I don't know what is the meaning of that. Mereka pasti akan berkata demikian. Ya, aku tidak paham kamu mau ngomong apa KPDYTH. Tapi kalau orang Indonesia pasti tahu KPDYTH itu nama apa artinya? Kepada yang terhormat. Ngerti nggak saudara? Ya, jadi di sini sangat jelas sekali. Karena orang berusaha untuk mencoba memelesetkan. Saya yakin bukan orang itu, tapi spirit of Satan, ya. Spirit setan itulah yang menghapus nama Yahweh. Yahweh jadi ada orang yang berkata, oh tidak bisa dibaca itu karena kata YHWH itu bisa saja Yuhu Yehwah. Nah, sekarang kan gampang saudara. Kalau Yehwah ya berarti haleluya. Tapi buktinya kan kita ngomongnya haleluya. Ya saudara, jadi mereka mau argumentasi seperti apapun tidak bisa. Ada bahkan mengatakan Yahweh itu 4 huruf mati yang tidak bisa dibaca. Karena itu 4, tetragrammaton itu tidak bisa dibaca. Salah, justru tetragrammaton itu 4 huruf yang bisa dibaca. Paham saudara? Tetra itu 4, grama itu tulisan, ton itu artinya bunyi. Jadi 4 huruf yang bisa bunyi. Kalau 4 huruf yang tidak bisa bunyi itu artinya tetragrama anton. Itu artinya ya. Jadi kita harus lebih pintar dari orang-orang itu. Jadi munculnya pengolok dan pengejek. Kemudian yang kedua, setan berusaha mengubah DNA manusia dengan munculnya gerombolan malaikat sehingga melahirkan Nefilim, manusia raksasa. Saya kasih tahu, Goliat itu manusia raksasa, tapi itu masih keturunan suku bangsa Enak, masih keturunan manusia. Tapi kalau ini bukan saudara, ini adalah keturunan malaikat, yaitu malaikat semiasa. Saya ingin saudara paham akan hal ini, bahwa yang disebut raksasa itu adalah keturunan malaikat. Untuk tujuannya apa? Malaikat-malaikat itu
kata kitab Kejadian, kalau mau lebih jelasnya saudara lihat kitab Henokh akan lebih jelas saudara. Tapi kitab Kejadian menceritakan sedikit saja, yaitu anak-anak Elohim yang menyenangi perempuan-perempuan yang cantik, disukai lalu dikawini, sehingga lahirlah keturunan raksasa yang dikenal dengan Nephilim. Itu tingginya bisa 30 meter saudara, tingginya raksasa itu. Dan saudara itu yang wayang-wayang kan ada tokoh buto-buto itu saudara, tapi buto-buto masih kecil, ini tingginya kira-kira sekitar 30 meter ya. Dan keturunan malaikat ini dulunya adalah makan tumbuh-tumbuhan, tapi karena tumbuh-tumbuhan dimakan suwe-suwe entek saudara, lama-lama habis ya. Karena lama-lama habis, sekarang yang dimakan siapa? Manusia dimakan, sehingga terjadilah perburuan manusia, perburuan. Manusianya kejar-kejar, manusia-manusia yang berani, ia berani ngelawan pakai panah, tapi yang manusia itu kan cilik-cilik saudara, di hadapan dia ya pasti kalah ya. Nah, yang lebih mengerikan adalah keturunan Nephilim ini DNA-nya rusak. Nah, ini yang dibenci oleh Bapak Yahweh, DNA manusia itu rusak. Makanya saya katakan, saya nggak peduli di take down, jangan mau vaksin, rusak DNA saudara. Apalagi dia terang-terangan mengatakan mRNA, itu bukan DNA, itu DNA sintetis saudara. Saya harus menyampaikan ini demi keselamatan jemaat, demi keselamatan netizen semuanya, atau para subscriber yang mengikuti streaming saya. Nah, ini adalah raksasa-raksasa yang berhasil fosilnya ditemukan di berbagai tempat. Waktu pertama saya menyampaikan firman Tuhan ini, banyak yang menyangkali, Pak Lukas sing ngawur, padahal sing ngomong pendeta saudara, itu kan dongeng. Ya saya cuman dalam hati saya cuman ngomong, ya terang saja dongeng, wong kamu tidak pernah belajar ya. Tapi sekarang mereka itu bungkam semua karena ditemukan fosil-fosil manusia raksasa, baik di Turki, baik di Cina. Kenapa kok manusia raksasa itu bisa tersebar di mana-mana? Halo? Karena ada air bah. Ngeri saudara, air bah itu menenggelamkan mereka sehingga mereka mati semuanya. Ngerti? Ya, saya berharap saudara bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Saya juga berharap saudara diajak interaktif, mau ya. Nah, ini adalah penemuan-penemuan dari fosil-fosil manusia raksasa yang akhirnya dapat ditemukan. Gak bisa orang mau menyangkal seperti apapun, tidak bisa saudara. Yang di sebelah kanan itu adalah fosil yang tulang kaki ya, kempol ya, tulang kempol. Saudara lihat, tulang kaki saja tingginya segitu, itu termasuk baru kecil. Yang gede-gede itu sekitar 30 meter ya. Nah, itu ditemukan saudara fosilnya. Mungkin saudara akan mengatakan, oh itu teknologi AI. Salah. Waktu saya mendapatkan foto-foto ini, teknologi AI belum ada ya. Itu adalah fakta. Nah, ini juga
manusia raksasa yang ditemukan, saudara. Coba saudara perhatikan gedenya kepala saja. Dengan bulldozer masih gede mana, saudara? Gede kepala, ya. Itu dengan bulldozer saja masih besar kepalanya. Artinya apa? Bumi kita pernah ditempati oleh keturunan raksasa, yaitu keturunan malaikat di bawah pimpinan Semiasa. Paham, saudara? Nah, sekarang saya akan tunjukkan yang lain lagi. Nah, ini supportnya dari kitab Henok pasal yang ke-6 ayat pertama mengatakan, dan datanglah saat ketika anak-anak manusia telah berlipat ganda, sehingga pada hari itu lahirlah bagi mereka putri-putri yang cantik dan rupawan. Dan para malaikat anak-anak surga melihat, dan seterusnya. Itu kan sama dengan kitab Kejadian, bukan? Sama persis, tapi kitab Kejadian itu tidak ditulis secara detail. Hanya anak-anak manusia menyukai perempuan-perempuan cantik. Lah, perempuan cantik itu siapa? Perempuan cantik itu adalah manusia. Sedangkan anak-anak manusia itu anak-anak Elohim itu adalah malaikat, saudara. Ya, kalau saudara lihat dalam teks Ibrani akan ketemu. Ini ya, saya lanjut ya. Melihat dan menginginkan mereka, dan mereka satu sama lain, dan berkata satu sama lain, marilah kita memilih istri dari antara anak-anak manusia dan memberi kita anak. Dan Semiasa, pemimpin mereka, berkata kepada mereka, aku takut tak akan setuju, kalian tak akan setuju untuk melakukan hal ini. Aku sendiri harus menerima hukuman untuk suatu dosa besar. Dan mereka semua menjawabnya dan berkata, marilah kita semua bersumpah dan mengikat diri kita dengan suatu kutukan bersama untuk tidak menghentikan rencana ini, tapi untuk melakukannya. Lalu mereka semua bersumpah dan mengikat diri mereka dengan kutukan bersama-sama atas sumpah itu, dan jumlah semuanya 200, dan jumlah mereka semua 200 orang yang turun dari masa Yared di puncak Gunung Hermon. Dan mereka menyebutnya Gunung Hermon karena mereka telah berusaha mengikat diri mereka dengan suatu kutukan bersama atas sumpah itu. Dan inilah nama pemimpin-pemimpin mereka: Samlasas pemimpin mereka, Arikbla, Ramel, Kokabel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezekiel, Barakiel, Asael, Armaros, Batarel, Ananet, Zakiel, Samsapel, Satarel, Turel, Yomyael, Sariel. Inilah pemimpin-pemimpin setiap 70 dari mereka. 10 dari mereka. Jadi saudara bisa perhatikan bahwa malaikat-malaikat kelompoknya Semiasa ini itu tadinya takut untuk menyetubuhi perempuan, tapi karena nafsu mereka besar dan melihat perempuan-perempuan cantik, ya apa boleh buat, mereka lalu menyetubuhi perempuan itu. Mungkin saudara akan bertanya, loh, malaikat mana punya jenis kelamin?
Pasti jawabannya seperti saya katakan, bagus. Malaikat memang tidak berjenis kelamin, tetapi saat dia menyetubui perempuan itu, dia menjelma menjadi manusia sehingga memiliki jenis kelamin. Paham tidak saudara? Ya, sehingga keturunan mereka menjadi keturunan raksasa. Saya beritahu, saat ini juga sedang diadakan peristiwa yang sama. Kalau dulu dengan para malaikat-malaikat, sekarang juga dengan vaksin. Ya saudara, dan bukan cuman itu, tetapi ada yang namanya Luciferize. Luciferize itu adalah malaikat cahaya, malaikat yang jatuh. Nah ini saudara perhatikan, Luciferize, the enzyme to drive the bioluminescence science, ya. Ini saudara melihat, ini adalah jaringan, ya mungkin sebut DNA juga bisa, saudara. Jadi mulai dirusak. Terus saya buktikan lagi. Nah, ini Science Daily. Ini saya ambil dari harian Science Daily. Dikatakan smallest medical robot for the Guinness World Record. Itu adalah ukuran virus corona. Jadi virus corona itu buatan siapa saudara? Mata satu, ya, bikinan mata satu. Di sana dikatakan, ya, ini yang di sini ukurannya 120 nanometer. Saudara tahu 1 nano itu berapa? Saya sudah pernah menyampaikannya. 1 nano adalah rambut saudara dibelah menjadi 100.000, ya, lebih kecil dari virus saudara. Jadi nek rambut saudara diambil satu dibelah jadi 100.000, itu namanya 1 nano. Nah sekarang itu 120 nano. Ini kecil-kecilan saudara. Bahkan ada yang lebih kecil lagi, 115 kalau nggak salah. Itu buatan IBM. Ya, jadi punya Bill Gates kalah. Ya, masih gede. Tapi walaupun demikian tetap tidak bisa dilihat dengan mata. Saudara paham sampai di sini? Ya. Kenapa kitab suci melarang? Yang memakai akan kena bisul-bisul yang mematikan. Saudara perhatikan di dalam kitab Gilyahna 16 ayat 2. Di sana dikatakan, dan terjadilah borok yang buruk di bumi dan jahat pada manusia yang mempunyai tanda bilangan, tanda binatang buas itu, dan mereka yang menyembah pada ikonnya. Jelas-jelas loh kitab suci mengatakan. Masih ada yang sekarang itu hobinya suntik. Ada enggak? Bukan suntik umum loh saudara, bukan suntik demam atau apa, bukan, tapi vaksin maksudnya. Ada yang masih mengagungkan? Loh kok meneng kabeh? Ada apa tidak? Bukan ada tapi banyak saudara. Saya punya teman itu mengatakan, oh vaksin itu hebat. Ya hebat ben, kowe cepet, saya bilang, cepet modar, saya bilang gitu, ya, karena itu adalah pembunuhan, ya,
yang jelas sekali. Ya. Nah, dikatakan terkena borok-borok. Nah, ini kan sudah digenapi, saudara. Sudah dalam penggenapan. Nah, ini adalah DNA manusia. DNA manusia, apakah saudara itu percaya atau tidak percaya kepada Bapa Yahweh? DNA manusia seluruh dunia itu persis dengan angka gematria Yod He Waw He. Di sana dikatakan setiap 10 asam ada 5, setiap 5 asam ada 6, dan seterusnya. Itu kan nama Yahweh, ya. Setiap asam ada jembatan, setiap 5 asam ada jembatan, setiap 6 asam ada jembatan, setiap 5 asam ada jembatan. Jembatan belerang itulah yang membuat DNA tetap terpasang, dan DNA-nya itu nama Yahweh, saudara. Sampai di sini paham? Ya, kita lanjut. Nilai numerik bertambah untuk menciptakan 6 kromosom manusia. Saya tidak akan terangkan ini ya, karena kita pelangi kan, materi kita kan, tapi mau tidak mau kita nyinggung sedikit, saudara, kenapa bisa muncul pelangi. Ada 46 kromosom yang tersusun dalam 23 pasang dalam sel manusia. Kenapa jika kita sudah tahu namanya dan susunan DNA manusia adalah Yahweh, masih banyak yang nggak nyaman menyebut nama Yahweh karena merasa sendiri juga bisa, takut juga bisa, takut sinode, ya, takut dikatakan sesat dan sebagainya, takut sama orang-orang tidak belajar, ya. Nah, saya sampaikan, saya mengerti hukum ini, saudara. Maka saya tidak peduli mau STH, mau MTH, mau apa macam-macam, TH, banyak, nggak urusan bagi saya, ya. Karena menurut saya, ini menurut saya loh, titel-titel itu adalah cuma bikin artikel, hanya itu saja. Bisa 10 artikel ya 10 titel kan gitu, ya. Nah, ini DNA manusia, saudara. Terus ada satu lagi video saya yang dihapus oleh YouTube, ya. Materi ini tidak bisa dilihat di channel Lukas Sutrisno secara lengkap, dan banyak lagi yang lain. Ini sudah dihapus, ya. Jadi saya tayangkan membuktikan bahwa saya ingin membuat jemaat itu pinter, ya. Ini ada namanya 666 sudah dimulai, tapi sudah dihapus. Saya juga nggak tahu apakah materi ini dihapus, ya cepet-cepet saja di-download, ya. Kalau enggak ya hilang, saudara. Bahkan saya waktu yang lalu masih khotbah wes hilang, saudara, dihapus, ya. Harapan saya ini bisa terus di-download oleh orang. Kemudian yang ketiga, tidak peduli dengan situasi yang sedang genting di alam roh. Terjadi penyimpangan kodrat manusia, pernikahan sesama jenis di Thailand antara pria bernama Arburibun berperan sebagai suami umur 29 dengan pria lain bernama Tra Rapet Sansai berperan sebagai istri, yaitu umur 26 tahun di daerah Huwayon di wilayah Terang tanggal 12 Mei. Nah, itu, saudara, ya, laki dengan laki. Di Amerika sudah keluar undang-undangnya, ya. Pendeta yang tidak
mau memberkati pasangan sesama jenis, gerejanya disegel, pendetanya masuk tahanan, saudara. Dan saya katakan di Kehilat Aleph Tau tidak boleh ada seseorang bernama Jono cinta sama Yanto, nggak boleh, saudara. Ya, kalau lapor sama saya minta pernikahan, sorry, tidak bisa, ya. Tapi untungnya di Indonesia tidak ada undang-undang begitu ya, saudara. Ya, kalau di Amerika itu ada sekarang, ya. Siapa pendeta yang tidak mau mengawinkan sesama jenis, gerejanya ditutup. Nah, ini viral pernikahan sesama jenis di Sulawesi Selatan, warga Sopeng. Ini laki semua ini, saudara. Ya, jangan saudara pikir ini laki perempuan, enggak, ini laki semua. Kalau yang ini sudah di Indonesia loh, saudara. Ya, walaupun Indonesia nggak ada pasangan sesama jenis, lah sing goblok itulah tatanan sipilnya harusnya menolak, betul nggak, saudara? Nggak boleh ada, mosok kawin sesama jenis laki sama laki, perang pedang, ngawur itu namanya. Nah, sekarang perempuan, saudara, piye ini? Ya, perempuan ini kawin perempuan. Jadi kondisi keadaan sekarang ini sudah sama dengan zamannya Noah, saudara. Ya, nah ini laki dengan laki-laki, saudara. Lucu ini gimana ini? Ya, nah, sekarang lebih gila lagi, saudara. Nah, perempuan sama anjing, ngawur ini, ya. Ini lama-lama merambah ke Indonesia apa tidak? Bisa, karena ini spirit, ini roh, saudara. Ya, ini perempuan kawin dengan anjing, saudara. Nah, sekarang ini kan kira-kira nek ndelok wonge sepertinya di India ya, saudara. Tapi di Indonesia juga ada. Nah, ini sama kambing, saudara. Ya, sama kambing. Kira-kira nek kambing disetubui bisa hamil enggak ya? Wah, saya enggak tahu dah itu, ya. Itu sama kambing. Dan pakai rame-rame segala, pakai gamelan, saudara. Ya, resepsinya sama seperti resepsi manusia dengan manusia. Kira-kira nek saudara dapat undangan mau datang apa tidak? Ya, tidak, mosok datang itu sama saja mendukung, betul? Ya, sorry saja kalau ada di sini wis apik metu ora apa-apa. Ya, lebih baik keluar, ya, daripada mempermalukan Kehilat Aleph Tau, ya. Kemudian yang keempat, mempertuhankan teknologi. Loh, sekarang dengan munculnya teknologi AI, manusia bisa mempertuhankan teknologi. Suro-suro takok AI, ya. Ada apa sedikit tanya AI. Ini kan ngeri, saudara. Dan saya katakan teknologi AI ini luar biasa, ya, karena dia sudah berbentuk manusia, robotnya sudah berbentuk manusia, dan apa namanya, kulitnya itu sudah kayak kulit manusia yang terbuat dari latex, ya. Ini luar biasa, sudah tidak bisa dibedakan antara manusia dengan robot. Bahkan di Jepang pun ada yang namanya hotel, tapi yang nunggoni resepsionis itu robot semua, saudara. Jadi jangan heran film Terminator menjadi kenyataan. Amin, saudara. Ya, kita mesti hati-hati.
Sekarang bikin apa? Presentase pakai teknologi AI, betul nggak? Tapi presentase ini bukan teknologi AI loh saudara. Jangan saudara pikir, wah kok kayak gitu, bukan. Ini teknologi otak, ya otak saya yang mencari saudara. Terus sekarang ini ada lagi kacamata dengan teknologi AI, yaitu bisa melihat Google. Sekarang muncul bukan? Pengen nonton Google tinggal klik, wah sudah Google. Sekarang lebih canggih lagi, pakai kacamata, begitu dipakai, diklik gini, di sampingnya itu bisa melihat manusia tanpa busana. Ya, pakai teknologi sinar X. Jadi diginikan, klik gini, wah saudara telanjang semua itu, ya. Tapi kacamata saya tidak seperti itu loh saudara, ya. Ya ini lihat kacamata saya nih, ya enggak itu, ya. Nek enggak diginikan kok, wah kayak Pak Lukas nganggo, wah repot saudara, ya. Jadi cuman diklik gitu, saudara telanjang semua, tapi diklik gini kembali lagi untuk mengecoh apa keamanan saudara. Jadi teknologi itu menggunakan teknologi sinar X, ya, mempertuhankan teknologi. Ini sudah mulai saudara. Saya beritahu kepada streaming ya yang mengikuti saya dan netizen, jangan mempertuhankan teknologi. Saya beritahu saudara bahwa teknologi sekarang ini melebihi manusia. Artinya teknologi satu dengan AI yang lain, AI satu dengan AI yang lain bisa bikin bahasa sendiri yang manusia tidak ngerti saudara. Jadi kalau mereka omong-omongan sendiri, manusia nggak ngerti, oke ngomong apa? Nggak ngerti saudara. Dan bukan cuman itu saja, teknologinya semakin canggih. Saya ambil contoh, ini teknologi yang sudah pernah saya bikin saudara, ya cuman iseng sajalah. Saya dengan dengan Perdana Menteri Netanyahu. Saudara pernah lihat video saya? Pelukan. Itu teknologi saudara. Padahal saya ketemu saja belum pernah. Ya, tapi saya bisa pelukan sama Netanyahu. Lah nek Netanyahu ini diganti wong wedok lain piye kira-kira? Bisa nggak saudara? Bisa. Ya. Nah itu, jadi hati-hati sekarang ini. Teknologi itu semakin luas saudara. Ada robot petani, robot tukang masak, kemarin saya lihat robot tukang cukur. Kemudian sekarang dari ilmu kedokteran yang di Cina itu sudah bisa membuat teknologi dokter saudara. Jadi kalau ada orang sakit itu nggak perlu bawa rumah sakit, dioperasi sendiri jarak jauh, ya. Jadi artinya begini, saudara yang sakit kan pergi rumah sakit, betul nggak? Pergi ke rumah sakit, ke hospital lah, ke hospital saudara. Nanti saya bilang rumah sakit, nah, rumah kok sakit katanya, ya orang Malaysia kan ngomongnya hospital, ya hospital saudara. Yang sakit dibawa hospital, sementara saya masih berada di kota lain, misalnya saya dokternya masih di kota lain, no problem, saya bisa mengoperasi orang dengan teknologi AI jarak jauh, dan alatnya itu bisa presisi, ya bisa mengoperasi orang ginjalnya itu bisa tepat saudara. Bagaimana menyobeknya sudah ada teknologinya. Tapi di Indonesia belum, karena apa? Belum 6G.
Kalau di Indonesia masih 4G, 5G saja belum. Kalau di Cina sudah 6G, ya. 6G itu artinya generasi yang ke-6, saudara. Kita di Indonesia masih generasi ke-4, ya. Tapi China sudah generasi ke-6. Apalagi kalau saudara pergi ke Chongqing, wah itu teknologinya luar biasa. Kalau kita lihat jembatan layang 3 saja kita, tapi Chongqing itu jembatan layangnya banyak sekali, semrawut saudara, ya, bertingkat-tingkat, teknologinya luar biasa. Jadi saya memberitahu bahwa kita harus semakin dekat dengan Yahweh karena waktunya sudah hampir tiba. Kemudian video yang berkaitan dengan teknologi, yaitu Bluebeam Project berkaitan dengan akhir zaman atau teknologi akhir zaman. Ini saya sudah tayangkan 5 tahun yang lalu. Entah saudara masih ingat apa enggak, saudara. 5 tahun yang lalu saya sudah bikin materi judulnya Sky Hologram and Bluebeam Project. Jadi awan itu bisa dijadikan sebagai objeknya. Jadi awan mau saya bentuk Yesua bisa, saya bentuk raksasa bisa, mau dibentuk seperti apapun bisa, saudara. Maka sekarang kan muncul awan-awan aneh, ya, di mana-mana. Itu adalah proyek Bluebeam. Kemudian video yang berkaitan dengan teknologi, yaitu mesin waktu CERN yang mengerikan. Ini saya langsung pergi ke markas besarnya, saudara, yaitu di Jenewa, ya. Mesin CERN itu singkatan European Organization for Nuclear Research di Jenewa. Waktu saya ajak teman saya ke Jenewa, mereka bilang, mau kemana Pak Lukas? Mau nonton mesin CERN. Mana ada, saya yang di Swiss saja tidak tahu. Lah apa yang kamu ketahui? Saya orang Indonesia tahu kalau mesin CERN itu ada di Jenewa. Nah, ini saya pergi ke mesin CERN bersama istri ke Jenewa, saudara. Jadi bukan kata orang. Ada yang mengatakan Pak Lukas itu pinter gawe editing foto. Saya bilang, saya sendiri ke sana, ya, ke mesin CERN di Jenewa. Dan itu betul-betul ada, saudara, bukan ngapusi. Terus kita lihat, oh ini saya tayangkan 6 tahun yang lalu, ya saudara, 6 tahun yang lalu. Kemudian teknologi and depopulation, teknologi dan pengurangan manusia, 1 tahun yang lalu, ya, teknologi and depopulation. Kelihatannya sih sudah di take down kayaknya, saudara. Kalau mau lihat ya boleh carilah, kalau ketemu berarti masih ada, kalau tidak ketemu berarti wis dilangi, ya, sudah hilang, ya. Terus 5, bahasa bukan kendala untuk manusia bersatu, sama seperti sebelum air bah mereka bersatu untuk melawan Tuhan. Saudara tahu, sampai akhirnya bahasa mereka satu. Sebelum menara Babel kan bahasanya satu, betul nggak? Betul, ya. Tapi mereka dengan bahasa satu mau melawan Tuhan, saudara. Sehingga terjadi bahasa yang macam-macam. Nah sekarang
walaupun bahasa macam-macam itu bisa disatukan. Kemarin saya sudah cerita bukan? Saya katakan saya beli earphone. Earphone itu ada dua ya. Yang satu taruh sini, kemudian saya ngomong melalui HP. Saya mau ketemu sama orang Korea pun bisa. Ya, saya lupa harusnya tak praktekin saudara ya, tak handphonenya tak coba earphone-nya supaya saudara ngerti. Saya ngomong bahasa Indonesia, keluarnya bahasa Korea. Saya ngomong bahasa Indonesia, keluarnya bahasa Jepang. Saya ngomong bahasa Indonesia, keluarnya bahasa Inggris. Begitu juga sebaliknya. Orang ngomong bahasa Korea, saya kedengarannya bahasa Indonesia. Hebat ya saudara? Hebat, makanya kita kembali ke zaman sebelum air bah. Ya, bahasanya kembali disatukan. Tapi semuanya sudah terlambat. Ini kalau saya membayangkan, wah ngeri sekali saudara. Ngeri sekali. Karena manusia-manusia raksasa itu mati di zaman air bah. Ya. Saudara bayangkan, kalau menurut kitab Henokh apa Yaser ya, saya lupa. Kitab Henokh kayaknya. Itu kitab Henokh. Itu manusia disuruh untuk diberitakan tentang keselamatan. Tapi mereka tidak mau terima, saudara. Tuhan ngasih waktu 120 tahun. Waktu yang pendek atau panjang? Panjang. Tapi rupanya 120 tahun nggak ada yang mau. Setelah waktunya tiba, tidak ada yang mau tahu. Bahkan Noah waktu itu dikatakan, Noah kamu goblok, kamu gila kamu. Bikin bahtera kok di atas gunung. Ya sama seperti kalau saya bikin bahtera di Gunung Tidar. Saudara mengatakan, wah Pak Lukas wis owah ki goro-goro stroke ini wis owah. Mesti gitu saudara, betul nggak? Tapi Tuhan ngomong sama Noah, kamu bikin bahtera, lo tanggung-tanggung bikinnya di atas gunung saudara. Lah orang-orang karuan saja Noah ki wis owah pikirannya ini. Ya, kalau bikin bahtera di pantai itu masih masuk akal, tapi kok nggak bahtera kok di atas gunung. Tuhan kasih kesempatan 120 tahun, tapi tidak ada satupun manusia yang mau terima. Lalu apa yang Tuhan katakan? Ya nek manusia tidak terima, apakah aku batal? Enggak bisa. Sekarang kasih tahu ke binatang-binatang. Kitab suci mengatakan, khususnya di kitab Henokh, saudara, itu semua binatang datang, tapi tidak semua masuk ke dalam bahtera, enggak semuanya. Hanya binatang yang mau merunduk, Nuh bilang silahkan masuk. Yang merunduk silahkan masuk, yang enggak mau merunduk tidak boleh masuk, lewat saja. Ini pun gambaran dari sekarang. Orang terima Bapak Yahweh banyak enggak? Banyak, tapi yang tunduk pada Torah sedikit saudara. Makanya saya mengajarkan Torah kepada saudara, ya, supaya saudara itu tunduk pada Torah, sama seperti binatang-binatang yang masuk ke dalam bahtera. Itu ibarat bangsa-bangsa lain yang sebetulnya tidak mendapat anugerah keselamatan, tetapi mendapatkan anugerah keselamatan dari Bapa Yahweh. Paham ya saudara? Sehingga karena waktunya sudah habis, Tuhan bilang, tak kasih bonus 1 minggu lagi. Kalau 1 minggu manusia tidak masuk, selesai.
Ternyata nggak masuk, saudara. Nggak ada yang mau masuk. Gila ini Nuh. Ya sudah, Tuhan tutup bahtera itu pakai tangannya sendiri. Kitab suci mengatakan Yahweh menutup bahtera. Itu pintu keselamatan ditutup. Waktu hujan 1 hari, Nuh bohong, hujan sehari ya masih wajar. 2 hari, 1 minggu, 10 hari, 2 minggu, 3 minggu, mulai ketakutan. Wah, lah kok banjir di mana-mana. Jangan-jangan apa yang diucapkan Noah itu benar. Dan ternyata semakin hari semakin naik, dan terjadilah seperti gambar ini, saudara. Mereka kampul-kampul, ya, dan mereka mau pegangan bahtera. Bisa enggak? Bisa saja. Tapi apa bisa bertahan tidak makan 40 hari 40 malam? Ayo. Enggak tahan, saudara-saudara. Lapar 1 hari saja sudah kelabaan, cacing kepanasan. Ya, ini kok sampai 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum, ya kelabaan, mati, saudara. Akhirnya manusia berserta dengan manusia raksasa itu mati, saudara. Dan sekarang dibukalah. Nah ini, saudara, dibukalah pintu bahtera, dan Tuhan membuat pelangi sebagai tanda perjanjian abadi, bahwa aku tidak akan membinasakan manusia. Buminya tidak lagi dikum, saudara, tidak lagi ditenggelamkan, saudara, ya. Nah, ini ada seorang pria parubaya di Skotlandia berhasil mengabadikan fenomena alam yang unik, yaitu Richard Dawson, 53 tahun, ketika tengah berjalan-jalan bersama anjingnya dekat Dumfries. Ya, awalnya saya melihat kabut tebal atau kabut cahaya di lembah di Kolohan. Saya sangat takut melihatnya. Greg McCrown, 42 tahun, berhasil memotret 2 fenomena alam yang sangat mengagumkan di langit Marina, Arizona, Amerika Serikat. Keberuntungannya itu sampai dia diwawancara oleh Twitter.com dan Huffington Post, yaitu pelangi muncul petir, saudara. Itu termasuk fenomena yang luar biasa. Kemudian tanggal 28 Januari tahun 2016 ada pelangi yang terlihat dari segala penjuru di kota Bandung Raya dan cukup besar menghebohkan media sosial. Kamis petang setelah terjadi hujan badai muncul pelangi. Kalau muncul pelangi, pikiran kita apa? Perjanjian abadi dari Tuhan. Kemudian Jessica Sinske sedang berada di rumah bersama saudara perempuannya di Ippewa, Wisconsin, saat terjadi pelangi, dan tepat di ujung pelangi berhasil dipotret. Jadi pelangi itu aneh-aneh, saudara, ya. Itu ada pelangi yang bisa dipotret. Ya, menurut Jessica, ya, menurut mitos orang sana, kalau kamu bisa berada di ujung pelangi, kamu akan dapat uang 1 gerobak, katanya. Tapi ternyata tidak ada, namanya juga mitos, ya. Lanjut. Nah, kita lihat pelangi itu dalam bahasa Ibrani ditulis kes, ya. Kes itu kaf, shin, dan tau. Kaf itu kudus, ya, itu simbol kudus. Shin itu artinya melindungi,
dan tau artinya sempurna. Dalam kekudusan ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Jadi kalau saudara hidup kudus, percaya Bapak Yahweh pasti melindungi saudara dengan sempurna. Ya, kita lihat selanjutnya. Nah, pelangi itu memiliki 7 warna. 7 sama dengan warna kesempurnaan. Sekarang saya mau tanya, siapa yang masih apal waktu di SD diajari warna pelangi itu apa? Mejiku hibiniu, ya, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Loh, kenapa kok pelangi warnanya 7? Kenapa tidak 3 saja? 7 itu adalah angka sempurna. Nah, Tuhan menghendaki supaya kita menjadi sempurna sama seperti Bapa. Di dalam Matius pasal 5 ayat 48 mengatakan, hendaklah engkau menjadi sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Jadi bisa nggak manusia itu sempurna? Bisa lah, wong sing nyuruh Tuhan ya mesti bisa, saudara. Cuman kitanya mau atau tidak. Sekarang kita akan split warna-warna itu. Warna pertama adalah warna merah. Merah adalah simbol dari darah Yesua yang tak bercacat. Artinya tanpa pengorbanan darah mustahil manusia bisa selamat. Amin. Ya. Jadi kalau saudara tidak percaya Yesua, pingin selamat, mimpi kali ya, nggak bisa, saudara. Keselamatan itu harus melalui darah, dan darah dari manusia yang maha sempurna. Yesua itu adalah kudus, maha sempurna, karena Yesua adalah Yahweh sendiri yang menjadi manusia. Saya tidak perlu terangkan, pasti akan berlama di sini, ya. Warna ketujuh adalah ungu. Ungu itu simbol dari kerajaan. Saya suka dengan warna ungu, saudara. Saya sangat senang sekali dengan warna ungu. Artinya dengan darahnya Yesua, kita memiliki hak untuk masuk di kerajaan Syamayim. Jadi kita melalui warna merah, kita mendapatkan warna ungu, saudara. Siapa di sini yang suka warna ungu? Ya, warna ungu itu warna kerajaan, saudara. Ada namanya orang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu. Ungu itu kemewahan artinya, saudara. Ya, lanjut. Sebelum warna merah ada inframerah yang bisa menembus kegelapan malam. Itu simbol mata Tuhan yang tembus sampai ke dasar hati manusia. Ya, saya punya keker ya ultra ungu, saudara. Walaupun murah tapi ada, saudara. Tapi belum pernah tak pakai, ya. Pokoknya yang penting di WC gitu, ya. Jadi kalau buat ngeker tempat gelap itu kelihatan. Ya seperti ini, saudara. Apa? CCTV juga dilengkapi dengan warna inframerah, ya. Dan bisa menembus kegelapan. Setelah warna ungu ada yang namanya ultra ungu, yaitu untuk memperindah ikan di akuarium dan mendeteksi uang palsu, saudara. Jadi kalau akuarium ada apa namanya neonnya ultra ungu, maka ikan-ikan di dalam akuarium itu akan kelihatan indah, ya. Nah, seperti ini, saudara.
Ini ikan apa? Cupang ya. Ya, di Indonesia namanya ikan cupang. Ya, ikan yang bisa diadu sama yang lain. Ya, itu bisa indah karena ada warna ultra ungu. Nah, ini ikan yang disinari dengan ultra ungu, saudara. Nah, ini juga ultra ungu itu bisa untuk mendeteksi uang palsu. Nah, artinya apa? Kalau hati kita penuh kepalsuan, terdeteksi Tuhan enggak, saudara? Terdeteksi ya. Jadi jangan sampai ada kepalsuan. Saudara datang kepada Tuhan juga harus yang sungguh-sungguh karena Tuhan itu bukan saja matanya tembus, tetapi kalau sampai saudara ngapusi tetap konangan, saudara ya. Nah, pelangi akan muncul setelah hujan. Artinya apa? Jika saat ini hidupmu merasa ada awan gelap, jangan berserah atau tetap berserah. Biarkan hujan tetap berserah. Karena sebentar lagi akan ada pelangi yang akan membuatmu bahagia. Sukacita dalam kemenangan. Amin. Ya. Setiap tantangan itu selalu ada hasil. Saya beritahu saudara, setiap tantangan selalu ada hasil. Jadi jangan takut dengan tantangan. Amin, saudara. Ya, kita lihat lagi. Warna pelangi ini adalah simbol dari cinta Bapa Yahweh yang suci kepada manusia, karena seluruh warna pelangi itu berasal dari satu warna, yaitu putih. Saya ambil contoh, saudara tahu yang namanya prisma enggak? Prisma atau kalau enggak ngerti prisma, saudara pakai mulut sembur kan gitu, nanti kan ada pelanginya, saudara, ada pelanginya. Tapi prisma itu kalau ditaruh di sinar matahari itu bisa membias menjadi 7 ya. Inilah kasih Yesus yang sempurna. Meninggalkan Yesus sama saja menolak keselamatan. Jadi jangan main-main, saudara. Kalau saudara mau selamat harus melalui darah Yeshua HaMashiach. Kalau tidak melalui dia, apapun kepercayaannya tidak mungkin selamat ya. Cinta membuat orang hidupnya penuh warna, memiliki gairah, semangat dan sukses. Kalau orang mencintai orang lain, hidupnya jadi indah enggak, saudara? Ya, tadinya kopet. Tahu kopet? Tahu kopet enggak? Kopet itu enggak pernah mandi. Tapi karena mencintai seseorang, mandinya sehari bisa 5 kali, saudara. Semproti minyak wangi, pas-pus. Ya, saudara, ya bisa begitu. Itu. Yang tadinya jalannya lemes-lemes gini, aduh lemes. Saiki begitu mencintai, langsung tegak gini, ya, bergenggeng, saudara. Itu karena cinta, hidup jadi terasa indah, saudara. Kalau saudara itu cinta kepada Bapak Yahweh, hidup saudara terasa indah enggak? Indah. Kalau orang yang namanya cinta itu suka membaca suratnya, betul enggak? Kalau saudara mencintai seseorang, dikasih surat cinta, senang bacanya enggak? Walaupun tulisannya urek-urekan koyok cacing, tetap aja seneng, betul enggak, saudara? Ya. Tapi saudara itu kadangkala
jarang baca kitab suci. Itu surat cintanya Tuhan. Amin. Ayo sekarang mulai belajar membaca kitab suci, surat cintanya Tuhan. Amin. Ya, jadi melalui materi saya ini, saudara akan menjadi semakin dekat kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu sangat mengasihi saudara semua. Amin. Ya, saya berharap saudara sekalian betul-betul mencintai Tuhan seperti warna-warna ini. Ya, warnanya jadi indah karena ada rasa cinta, saudara. Amin. Buat firman Tuhan, sukses besar untuk saudara. Haleluya. Kita tunduk kepala. Terima kasih Bapak Yahweh. Malam hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang telah kami dengar, kami boleh menerimanya dan bahkan menjadi semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Bapak Yahweh. Di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach kami berdoa. Amin. Ya, ada pengumuman? Ya, oke. Ya, ini Baruk Dayan Hemet telah berpulang ke rumah Bapak Yahweh, yaitu Ibu Saliyah atau Ibu Kasdi, meninggal pada usia 80 pada hari Senin 14 Juli jam 5 pagi. Telah dimakamkan di hari yang sama pukul 12.30 di TPU Karang Daleman setempat. Ya, oke, terus. Oh sudah, oke. Mari kita akhiri kebaktian kita, saudara bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Sebentar lagi jemaat-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali dengan keluarga di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh, buat kami semakin hari semakin mengasihi Engkau. Di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach kami sudah berdoa. Haleluya. Angkat tangan saudara dan terimalah berkat Kohanim. Yefareke ka Yahweh wa yismereka. Amin. Ken yehirotso. Yair Yahweh panau eleka wikuneka. Amin. Ken yehirotso. Isa Yahweh panau eleka we Hashem lecha shalom. Amin. Ken yehirotso. Baruk ata Pair Ufaruk ata Pesadeh, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Baruk peri pitneka ufri atmatka ufri faemteka sikar ala peka wa esterot soneka, diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata peboika ufaruk ata petseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek ka olam, besem Yesus HaMashiach wa ruah akodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Yefareka wa yismereka. Yefareka. Yair Yahweh panau eleka wikuneka. Yefarekeka we ismereka. Yefareka. Isa Yahweh panau eleka wikuneka. We Hashem leka
hati-hati di jalan. Haleluya. Terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.